Apa judulnya Bapak Ibu? Kelahiran Yesus seperti datangnya mana. Mari kita buka dulu Keluaran 16 ayat 13 sampai dengan 14. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris disebut bentuknya seperti bundar, kecil. Nah, apa yang terjadi pada roti mana ini, itu juga terjadi pada saat Yesus lahir. Roti mana itu turun di waktu pagi. Sebenarnya bukan waktu pagi, dini hari turun. Karena pada saat itulah embun turun, Bapak Ibu. Nah, barengan dengan embun, dan pada saat orang Israel bangun, mereka sudah melihat mana terhidang di perkemahan mereka. Ya, jadi saat turunnya tidak ada yang tahu karena semuanya pada tidur. Hal yang sama juga terjadi pada saat Yesus lahir. Yesus lahir dini hari, Bapak Ibu, dipercaya itu pada dini hari. Seluruh dunia sedang apa? Tidur. Sedang tidak sadar, Bapak Ibu. Kita anggap semuanya tidur. Kenapa? Kalau kita mau berbicara bumi, sebenarnya enggak semuanya tidur. Benar Bapak Ibu ya? Karena apa? Misalkan bumi itu bulat, kalau di sini tidur, sini malam, di sini bisa siang. Jadi kita ngelihat secara global aja. Amin. Jadi kalau sekarang Indonesia siang, bisa saja di Amerika lagi malam. Tapi kita anggap semuanya tidur lah. Dunia anggap tidur. Amin Bapak Ibu. Jadi pada saat Yesus lahir itu tengah malam Bapak Ibu. Jadi semua orang Israel itu tidur. Haleluya. Nggak ada yang sadar. Seperti mana datang pada saat orang tidur, dan pada embun pagi berupa bulatan kecil. Yesus lahir sebagai bayi yang kecil. Tidak ada orang yang tahu kecuali para gembala, kecuali ya orang tuanya Yusuf dan Maria, dan juga para orang Majus. Tetapi juga para gembala itu diberitahu lewat kemunculan malaikat. Orang Majus juga diberitahu lewat kemunculan bintang yang ajaib, bintang yang berekor. Nah, mana itu datang ke tempat dari sekeliling perkemahan orang Israel. Jadi benar-benar sekeliling perkemahan orang Israel, Bapak Ibu. Nah, hal yang sama juga Yesus datang ke tempat kita berada. Ke tempat kita berada, Bapak Ibu. Jadi kita bukan disuruh naik ke surga meraih surga, tidak. Yesus yang datang ke bumi, dan lewat kelahiran Yesus nantilah kita disiapkan untuk nanti kita terbang bersama-sama di kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Kalau upaya kita sendiri, kita nggak mungkin meraih surga. Bagaikan jaraknya langit dan bumi, ya nggak mungkin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ajaran yang mengatakan, khotbah yang mengatakan bahwa orang Kristen harus seperti Yesus, itu kalau upaya sendiri, itu tidak akan mungkin. Harus Yesus yang turun ke bumi, hadir dalam manusia, baru manusia itu dirubahkan sehingga menjadi seperti Yesus. Dan itulah lewat kelahiran baru kita. Itulah lewat kita menjadi anak Allah. Otomatis kita menjadi seperti Yesus. Kalau saudara bukan anak Allah, Bapak Ibu, saudara tidak akan mungkin sampai kapanpun menjadi seperti Kristus. Tapi ketika saudara anak Allah, otomatis saudara seperti Kristus. Loh kok bisa? Ya sama seperti anak saudara lah. Pada saat saudara lahirkan anak saudara, otomatis dia mirip seperti saudara. Nggak mungkin mirip tetangga. Otomatis itu. Tanpa dia usaha, pasti mirip saudara. Oh, mirip papanya, mirip mamanya, mungkin juga mirip opungnya. Pasti. Tanpa usaha kan? Hal yang sama juga kita. Pada saat kita dilahirkan, lahir dalam air dan roh Allah dalam diri kita, otomatis kita seperti Allah. Otomatis kita seperti Kristus. Jadi kita seperti Kristus itu otomatis pada saat kita menjadi anak Allah. Karena itulah saudara jangan menyebut diri hamba. Kalau saudara hamba, sampai kapanpun saudara tidak akan mungkin mirip seperti Kristus. Lah iya dong. Kita mantap-mantap aja lah pokoknya. Nah, mana itu turun di mana pertama kali? Di padang gurun Sin. Dan dari kata Sin inilah kemudian lahir nama Gunung Sinai. Padang gurun Sin, dan di situ ada satu gunung namanya Gunung Sinai. Disitulah nanti akan turun 10 hukum Taurat. Jadi Sin, dari padang gurun Sin ini nanti akan muncul nama Gunung Sinai. Nggak tahu, ada juga yang mengkait-kaitkan gini Bapak Ibu, bahwa roti mana turun itu di padang gurun Sin. Jangan-jangan dulu Tuhan sudah memprediksi bahwa bahasa Inggris akan menjadi bahasa internasional. Jadi mana turun di padang gurun Sin? Turun di padang gurun yang penuh dengan dosa. Sin itu dalam bahasa Inggris itu dosa, Bapak Ibu. Haleluya. Ya itulah, ya itu bisa aja lah diserempet-serepetin ke dalam bahasa Inggris. Sin dosa. Oh, Yesus sudah hadir dalam dunia yang orang penuh dengan dosa supaya semua orang bisa ditebus. Haleluya. Nah, mana diberikan ketika mereka tidur, ketika mereka istirahat dan tidak khawatir. Karena itulah jika kita bangun sampai larut malam dengan penuh dengan kekhawatiran, Bapak Ibu, saudara membuat
anugerah itu frustasi. Saudara tidak bisa mengalami anugerah, Bapak Ibu. Roti mana itu menjadi berhenti turun. Kenapa? Karena saudara bisa mengalami anugerah Tuhan pada saat saudara tidak khawatir. Kenapa syaratnya saudara kita mengalami anugerah pada saat kita tidak khawatir? Saudara tahu kenapa? Karena pada saat saudara khawatir, saudara mengandalkan diri saudara. Kenapa orang bisa khawatir? Karena masalahnya lebih besar dari kemampuan dirinya. Ketika ada masalah di depan saudara, itu saudara hitung-hitung lebih besar dari saudara punya kemampuan untuk mengatasinya. Disitulah saudara muncul khawatir. Disitulah muncul rasa takut. Haleluya. Sama seperti pada saat Goliat menantang orang Israel, semua pada ketakutan. Kenapa? Karena semua orang Israel mengukur dirinya dengan si raksasa Goliat. Waduh, kami nggak ada apa-apanya dengan Goliat. Dia itu raksasa. Dia itu sudah terlatih sejak masa mudanya. Aku, baru 1 bulan ikut tentara. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi mereka mengukur diri mereka dengan si raksasa Goliat, maka mereka ketakutan, khawatir. Tetapi Daud, kenapa tidak khawatir? Padahal dia bau kencur, padahal mukanya masih kemerah-merahan, padahal dia kecil, dan saking kecilnya sampai pakaian perang Saul juga tidak bisa dia pakai, kegedean. Kenapa dia tidak khawatir? Karena dia tidak mengukur raksasa Goliat dengan kemampuan dia, tapi dia mengukur Goliat dengan Allah Israel yang besar. Itulah sebabnya dia nggak takut, karena dia percaya Allah Israel yang besar pasti bisa mengalahkan Goliat. Jadi nggak ada khawatir, karena dia bukan mengandalkan dirinya. Hal yang sama juga bagi kita. Pada saat saudara khawatir, saudara mengandalkan diri saudara. Tapi ketika saudara tidak mengandalkan diri saudara, mengandalkan Tuhan, apapun masalah saudara, saudara tidak perlu khawatir. Karena kita semua percaya Tuhan kita Allah yang besar, maka apapun masalah kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan khawatir. Karena kalau kita khawatir, anugerah itu stop dari kita, berhenti dari kita, mana berhenti dari kita, firman berhenti dari kita, pertolongan Tuhan berhenti dari kita. Karena ketika saudara khawatir, saudara hidup mengandalkan diri saudara sendiri. Hari ini hiduplah mengandalkan Tuhan. Pasti saudara semua tidak perlu khawatir. Amin. Percaya pada Tuhan yang mampu sediakan semuanya pada saat kita tidur. Saat kita bangun dari tidur, mana itu telah tersedia. Sarapan telah tersedia. Jadi Tuhan itu sebenarnya seperti orang tua, menyediakan sarapan bagi kita, anak-anaknya. Mana Pak ayatnya Pak bahwa Yesus memberikan kita sarapan? Oh, coba kita lihat pada saat peristiwa di pantai Danau Tiberias. Dan ini sering kali dikutip juga oleh Bapak Gembala kita, Bapak Reaji. Coba Yohanes 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saudara itu? Iya, jadi ayat ini sering kali dipakai oleh Bapak Gembala dulu untuk menyediakan sarapan bagi jemaat. Mengacu kepada ayat ini. Jadi saudara melihat ini, Bapak Ibu, Tuhan itu perhatian kepada kita seperti orang tua kepada anaknya. Dan memang itu yang ingin dipulihkan Yesus. Bahwa kita semuanya lewat karya salibnya, lewat penebusannya, lewat apapun yang dilakukan Yesus, ingin memulihkan kembali kita menjadi anak Allah, menjadi keluarga kerajaan Allah, untuk kembali kita mengalami bagaimana orang tua kita, bapak kita, merawat kita, memperhatikan kita, memberkati kita, memulihkan kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh mengalami kemenangan. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu jadi Yesus datang untuk memulihkan itu. Sebagaimana juga pada saat Adam dan Hawa di Taman Eden, itu seperti anak, Bapak Ibu, karena mereka diciptakan serupa segambar Allah. Itu adalah hubungan orang tua dan anak yang serupa segambar. Benar Bapak Ibu? Iya, disediakan semuanya, disediakan. Tapi ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu artinya mereka memberontak. Mereka tidak lagi butuh ya berkat dari Tuhan. Mereka terusir di Taman Eden. Karena apa? Di Taman Eden Allah semuanya diakan. Maka mereka berontak, mereka terusir, mereka harus mengerjakan sendiri semuanya. Tapi bagi kita hari ini, Yesus telah memulihkan kita. Kita menjadi anak Allah. Sarapan pun saudara nggak perlu khawatir, karena Tuhan kita akan menyediakan bagi setiap kita. Amin. Itulah sebabnya juga pada saat Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus berkata apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuh, kalau dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris disebut, berikanlah kami hari ini roti harian kami, daily bread. Haleluya Bapak Ibu. Iya, roti harian. Jadi setiap hari kita disediakan sarapan. Sama seperti juga orang Israel, setiap hari, setiap pagi mereka disediakan sarapan, mana. Terus itu
setiap pagi. Karena itulah Allah kita Allah yang baik, yang menyediakan segala kebutuhan kita, termasuk juga sarapan. Karena itulah bagi kita hari ini, Yesus berkata, jangan khawatir hari esok. Karena setiap hari ada cukup mana untuk mengatasi masalahmu. Masalah kita apapun, pada saat kita makan mana, pada saat kita makan firman, pada saat kita terima perjamuan kudus, apapun masalah saudara, saudara tidak perlu khawatir. Karena mana yang saudara terima setiap hari cukup untuk memberikan kuasa, cukup untuk memberikan kekuatan bagi saudara untuk mengatasi masalah saudara. Tapi seringkali orang masalahnya bukan hanya masalah satu hari, masalah yang lampau juga ditarik untuk hari ini, masalah yang depan juga ditarik hari ini. Karena itulah Yesus menegur bahwa biarlah cukuplah kesulitan sehari untuk sehari. Coba kita tutup bagian pertama dengan Matius 6 ayat 34 supaya kita mengerti hari ini mana yang saudara terima, perjamuan kudus yang saudara terima, firman yang saudara terima, ya, yang saudara baca setiap hari, renungan harian itu Bapak Ibu, itu cukup untuk mengatasi masalah saudara apapun itu selama satu hari penuh itu. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, mananya sendiri, firmannya sendiri, perjamuan kudusnya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Lihat kepada saya supaya saya jelaskan, supaya kita mengerti. Hiduplah hari demi hari, karena hidup saudara mengandalkan firman hari demi hari, kemenangan pasti terus kita alami. Jadi kalau kita mengacu kepada firman tadi, cukuplah kesulitan sehari untuk sehari. Jadi kalau saudara hanya menghadapi kesulitan sehari Bapak Ibu, maka firman yang saudara terima hari ini, mana yang saudara terima hari ini, perjamuan kudus yang saudara terima hari ini, cukup untuk mengatasi masalah saudara ini, sebesar apapun itu, cukup untuk satu hari. Tetapi seringkali manusia, seringkali orang, bukan hanya masalah sehari, tapi seringkali masalah yang minggu yang lalu, masalah tahun yang lalu, dia tarik ke hari ini. Demikian juga masalah yang minggu depan, masalah tahun depan, dia tarik ke hari ini. Akibatnya apa? Masalahnya lebih besar. Haleluya. Itulah sebabnya mana yang dia makan tidak cukup untuk mengatasi ini. Karena masalahnya bukan lagi masalah sehari, sudah masalah hari ini, masalah masa lalu, masalah masa depan. Itulah sebabnya saudara tidak akan pernah menang. Maka hasilnya busuk, akar pahit, kegagalan. Haleluya. Ya, sama juga seperti mana. Kalau disimpan lebih dari satu hari, akan busuk, akan berulat, akan bau. Benar? Iya. Karena itu mana harus setiap hari dimakan. Supaya apa? Lewat kita makan mana setiap hari, kita punya kekuatan untuk mengatasi masalah setiap hari. Itulah sebabnya, biarlah kesulitan sehari cukup untuk sehari. Jangan tarik masalah besokmu ke hari ini, jangan tarik masalah-masa lalu ke hari ini. Saudara tidak akan pernah menang. Tapi ketika hanya masalah hari ini, sebesar apapun masalah saudara, saudara pasti menang. Karena mana yang saudara makan, itu lebih dari cukup untuk mengatasi masalah saudara. Sehingga hari demi hari, kita selalu berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan sekarang, hari ini. Itu yang kita masuk kepada bagian kedua. Kita hidup di masa sekarang. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Siapa Dia yang diurapi? Yesus. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, pemerintahan Allah kita. Benar Bapak Ibu? Sekarang, ini bukan kalimat past tense, bukan kalimat masa depan, tapi kalimat sekarang. Sekarang kita baca, sekarang kita tahu bahwa sekarang ada kuasa, sekarang ada keselamatan, sekarang ada pemerintahan Allah kita. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kehidupan orang Kristen, kehidupan sekarang, hari demi hari. Amin Bapak Ibu. Jadi kita adalah hidup di waktu sekarang. Telah ada keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Nah, ada satu hal yang menarik pada peristiwa Lazarus Bapak Ibu. Pada saat itu Lazarus sudah mati 4 hari. Benar Bapak Ibu ya, saudara tahu. Pada saat itu Yesus datang, Lazarus sudah dikubur 4 hari. Lalu pada saat Yesus datang ke tempat Lazarus itu, siapa yang menyambut pertama? Marta. Dan Marta berkata kepada Tuhan Yesus, apa katanya? Tuhan, kalau Engkau sebelumnya ada di sini, Lazarus tidak mati. Artinya apa? Pada saat peristiwa Yesus datang, Marta mendorong Yesus mundur 4 hari. Kalau kamu dulu ada di sini 4 hari yang lalu, Yesus, Lazarus tidak mati. Jadi pada saat ini, Marta mendorong Yesus mundur 4 hari. Haleluya. Oke? Iya, benar Bapak Ibu ya.
Jadi mundur ke masa lalu. Seringkali juga kehidupan orang Kristen, banyak kali orang Kristen percaya Yesus dulu melakukan mujizat. Sekarang, nggak tahu lah. Itulah sebabnya kita harus banyak bersiap-siap. Kita harus berjaga-jaga. Kalau perlu jimat di kantong, boleh. Di kantong, di tali pinggang, di dada, semua jimat. Untuk jaga-jaga. Karena dulu Tuhan berkuasa. Sekarang nggak tahu. Usaha masing-masing. Banyak itu orang Kristen, Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini sadari, Tuhan kita tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga saudara tetap bisa berharap mujizat tetap terjadi bagi kita hari ini. Coba kita lihat bahwa Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai lama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara itu Ibrani 13 ayat 8. Karena itulah baik kita hari ini, saudara bisa berharap mujizat Tuhan tetap terjadi bagi kita sekarang ini. Nah, kembali kepada kisah Lazarus tadi. Lalu apa jawaban Yesus kepada Marta, Bapak Ibu, ketika berkata demikian? Lalu Yesus berkata apa? Saudaramu akan bangkit kembali, karena akulah kebangkitan dan hidup. Lalu apa jawaban Marta? Ya Tuhan, aku tahu dia akan bangkit kembali, dibangkitkan pada akhir zaman. Marta mendorong Yesus ke masa depan. Saudara lihat itu? Sebelumnya Marta mendorong Yesus ke masa lalu, 4 hari mundur. Kalau kemarin Tuhan, Lazarus tidak mati. Lalu kemudian Yesus berkata, jangan khawatir, saudaramu akan dibangkitkan kembali, karena aku adalah kebangkitan dan hidup. Tapi jawaban Marta, iya Tuhan, aku percaya nanti pada akhir zaman dia akan dibangkitkan. Yesus didorong Marta ke masa depan. Dia tidak ada di masa sekarang, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, seringkali juga orang Kristen demikian. Orang Kristen berkata begini, banyak orang Kristen berkata, saat Yesus nanti datang kembali, segalanya menjadi baik. Ya, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penyakit, tidak lagi ada resesi, tidak lagi ada kelaparan, tidak lagi ada kekurangan, dan lain-lain. Itu salah. Yesus bukan Yesus masa depan. Hari ini saudara bisa mengalami berkat. Hari ini saudara bisa mengalami kesembuhan. Hari ini saudara bisa mengalami kebangkitan. Hari ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan hari ini. Bukan Tuhan masa lalu, bukan Tuhan masa depan. Hari ini saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan mengalami karya salibnya sekarang juga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi jangan saudara dorong Tuhan ke masa lalu, jangan lagi didorong ke masa depan. Hari ini saudara alami penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, karya salibnya bagi kita. Amin. Haleluya. Jadi sekarang ini, karena sekarang ini telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan itu juga ditegaskan lagi oleh Yesus. Yesus menjanjikan 5 berkat. Ini bukan Bang Danamon, Bapak, bukan 5. Janji 5 berkat. Coba kita lihat Lukas 4 ayat 18 ayat 21. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, bukan besok, bukan kemarin, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu, saudara mendengar. Ayat ini tergenapi bagi saudara sekarang ini, hari ini, bukan besok, bukan kemarin, hari ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan hari ini. 5 berkat tadi saudara alami. Pertama adalah kabar baik, saudara diberkati. Yang kedua adalah pembebasan kepada para tawanan, saudara tidak ditawan setan lagi, saudara tidak ditawan dosa lagi. Yang ketiga, penglihatan kepada orang buta, ada mujizat kesembuhan. Yang keempat adalah pembebasan dari yang tertindas, saudara tidak tertindas dari segala hukum-hukum lagi. Yang kelima, tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudara hidupi hari ini. Dan Yesus berkata juga, aku kebangkitan. Maka ketika dia berhadapan dengan kuburan Lazarus, ketika Marta mendorong dia 4 hari mundur, ketika Marta juga mendorong dia ke masa depan, tapi Yesus berkata, hari ini aku kebangkitan dan hidup, dan hari ini juga Lazarus bangkit. Amin, Bapak Ibu. Lazarus bangkit kan? Bangkit. Dan hal yang sama juga kita alami hari ini. Mari kita mengadakan Tuhan hari ini. Hari ini kita alami semua karya salibnya. Kita selamat, hari ini kita sembuh, hari ini kita diberkati, hari ini pemulihan terus kita alami dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus.
Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Kita menebus masa lalu pada hari ini. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau dalam bahasa Inggris Efesus 5 ayat 16 ini, tadi kata dalam bahasa Indonesia adalah pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Kalau dalam bahasa Inggris sebutnya adalah tebuslah hari ini. Jadi redeem. Jadi menebus hari. Kita menebus masa lalu pada hari ini. Jadi Yesus itu Allah untuk hari ini. Allah itu bantuan saat ini. Jangan kita hidup di masa lalu. Seringkali orang Kristen hidup di masa lalu dengan perkataan gini, berandai-andai dia Bapak Ibu. Seandainya dulu saya segera percaya, mungkin saya jadi pendeta, nggak jadi preman. Kalau saya dulu, ya segera percaya, saya mungkin lebih baik. Oh mungkin kembang desa itu bisa menjadi istri saya. Berandai-andai gitu Bapak. Jadi ngomongan masa lalu. Jadi dia hidup sekarang ini, tapi dia mundur ke masa lalu. Berandai, kalau andai itu pasti mundur itu. Amin Bapak Ibu. Seandainya dulu, ucapan mundur itu. Haleluya Bapak Ibu. Nah, apapun yang terjadi pada masa lalu, saudara tidak perlu menyesalinya, karena saudara tidak bisa memutar balik waktu saudara mundur. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ketika apapun masa lalu saudara, hari ini dalam Yesus, saudara bisa tebus. Dalam Yesus kita bisa tebus. Apapun masa lalu, tebuslah dengan melakukan yang terbaik bersama Yesus hari ini. Dan itulah yang dikatakan Efesus 5 ayat 16. Tebuslah hari ini. Bukan mundur ke masa lalu, menghadapi masalah kita yang masa lalu, bukan menghadapi penyesalan kita masa lalu, tapi hari ini, tebuslah hari ini. Apapun kesalahan, apapun masalah kita di masa lalu, hari ini. Amin Bapak Ibu. Bersama Yesus kita tebus. Karena itulah, lupakan kata seandainya. Itu sudah berlalu. Tebus waktu itu pada hari ini. Kita tebus waktu dengan berbuat terbaik bersama Yesus sekarang ini. Demikianlah kamu, kita membeli waktu itu. Jadi kita bisa menebus waktu itu Bapak Ibu. Apa yang telah berlalu, berlalulah. Jangan disesali. Jika kita hidup di masa sekarang, maka kita punya iman bahwa Allah menyediakan segalanya hari ini juga. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Kalau saudara punya iman, kita hidup hari demi hari, maka saudara percaya roti mana, firman Tuhan, penyediaan Tuhan akan tersedia hari ini. Dan Tuhan akan membuat kita, menguatkan kita, memberikan kita kuasa untuk menghadapi masalah kita hari demi hari. Amin Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti orang Kristen tidak boleh berbuat rencana Bapak Ibu. Boleh. Tetapi saudara membuat rencana ke masa depan itu dengan tangan yang bebas. Jangan terikat akan masa lalu. Karena Yesus juga berkata, jika kita berbuat rencana, jangan khawatir. Buat rencana dengan tangan yang bebas. Karena itulah kehidupan orang Kristen itu kehidupan yang enak sebenarnya Bapak Ibu. Kehidupan yang enak. Bapak Ibu, setuju nggak kalau saya berkata, kehidupan orang kaya adalah kehidupan yang enak. Bisa tersedia semuanya. Tempat tidur enak, pendidikannya enak, makanannya enak. Enak nggak kira-kira Bapak Ibu? Anak orang kaya? Oh enak. Ya enak kan? Saudara bisa bayangkan, kalau hidup anak orang kaya saja enak, apalagi pemilik kerajaan surga dan pemilik bumi. Saudara adalah anaknya. Pasti mantap itu. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Pemilik mall aja, saudara anaknya pemilik mall. Oh udah mantap itu. Haleluya. Apalagi pemilik kerajaan surga, pemilik bumi ini. Itulah sebabnya ketika kita menyadari kita anak Allah, wah, berkelimpahan kita. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 Bapak Ibu. Lagi tidur pun kita diberkati. Iya, rumah ada, pengawalan ada, makanan ada. Coba kita lihat. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan maka roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Siapa yang dicintai Tuhan? Pasti anaknya. Iya, pasti anaknya. Tidak mungkin hamba dicintai Tuhan. Nggak mungkin. Sama seperti saudara lah. Saudara pasti mencintai anak saudara. Benar Bapak Ibu? Dan saya yakin saudara tidak mencintai pembantu saudara. Wah, itu skandal itu nanti. Benar nggak Bapak Ibu? Saudara mencintai anak itu wajar. Haleluya. Pasti anak saudara cintai. Bahkan saudara siap mati untuk itu. Benar? Tapi saya yakin saudara tidak siap mati untuk membantu saudara. Dia yang harus mati untuk saya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Hal yang sama juga dalam kehidupan rohani. Ya, siapa yang dicintai Allah? Pasti anaknya. Dan itu juga pernah diucapkan
Bapa pada saat Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Hanya anak yang dikasihi. Jadi karena itulah Mazmur 97 ayat 1-2 ini berbicara tentang kita anak Allah. Ketika kita anak Allah, tidur pun 3 hal tadi disediakan: rumah, pengawalan, dan roti, makanan kita. Amin. Iya, sama seperti saudara lah. Kalau saudara, Bapak Ibu punya anak, saudara pasti sudah mempersiapkan semuanya untuk anak saudara. Jangankan ketika dia sudah lahir, belum lahir aja di kandungan, saudara sudah menyiapkan semuanya. Wah, sudah menyiapkan popoknya, sudah menyiapkan tentang box tempat dia nanti tidur, sudah menyiapkan pakaiannya, ya, bedongnya, segala macam. Benar Bapak Ibu? Saudara aja sudah mempersiapkan semuanya. Lagi apa? Masih kandungan. Sama juga ketika anak saudara akan sekolah besok, pagi-pagi saudara sudah siapkan, malam juga saudara sudah siapkan seragamnya, sepatunya, semuanya, pensilnya, tasnya. Benar Bapak Ibu? Kalau untuk anak saudara, anak tetangga tidak, pembantu saudara tidak, justru pembantu yang kerja untuk itu. Benar Bapak Ibu? Haleluya. Karena itulah bagi saudara hari ini, sadari kita adalah anak Allah. Wah, mantap kita. Bahkan sudah disiapkan rancangan yang indah bagi anak saudara. Saya yakin saudara pasti punya rancangan yang indah bagi anak saudara. Oh, saya ingin anak saya nanti jadi insinyur. Oh, saya ingin jadi pendeta. Oh, anak saya ingin jadi dokter. Anak saya, benar Bapak Ibu? Saudara punya rancangan yang indah bagi anak saudara. Benar? Hal yang sama juga dengan Tuhan. Rancangan yang indah ada pada Tuhan untuk kita. Tapi saya yakin saudara tidak punya rancangan untuk pembantu saudara. Oh, pembantu saya sudah kerja 20 tahun. Dia nanti saya sekolahkan ke Harvard. Dari mana jalan? Haleluya, Bapak. Haleluya. Saya yakin saudara tidak punya cita-cita demikian. Benar? Lah iya dong. Anak pasti. Oh, anakku nanti saya sekolahkan ini supaya dia nanti jadi orang pintar, supaya dia nanti dapat beasiswa, supaya nanti dia jadi pejabat, supaya nanti sukses hidupnya. Bagi anak, oh, saudara punya rancangan. Hal yang sama juga bagi kita. Pada saat saudara menjadi anak Allah, rancangan Allah berlaku bagi saudara. Haleluya. Anak, mantap itu. Haleluya. Karena itulah hari ini kita menjadi anak Allah. Dan Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami, Bapak Ibu, bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau dalam Alkitab versi New King James dikatakan, berikanlah kami hari ini roti harian kami, daily bread. Jadi bukan mingguan, bukan bulanan, bukan tahunan, tapi roti harian kami. Jadi setiap hari kita diberikan roti, setiap hari kita pasti ada makanan kita. Sarapan juga disediakan Tuhan. Amin. Pada saat kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Nah, roti ini bukan hanya berbicara tentang makanan saja Bapak Ibu, tetapi juga selain makanan ada pakaian, kesehatan, karir, dan apapun yang kita butuhkan. Tuhan telah menyediakan hari demi hari. Karena Allah akan mencukupkan segala keperluan kita, segala kebutuhan kita setiap hari sesuai dengan kasih karunia-Nya. Amin. Kita tutup khotbah kita dengan Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tadi saya minta digarisbawahi kata menurut atau juga sesuai, atau dalam bahasa Inggrisnya according to. Ada satu kata yang luar biasa di situ. Apa maksudnya luar biasa? Begini, saya akan memberkati saudara dan saya punya deposito. Misalkan saya punya deposito 1 miliar. Kalau saya katakan saya akan memberkati saudara dengan saya ambil dari deposito saya, saudara jangan bermimpi saya akan memberikan semuanya. Karena bisa saja saya kasih saudara 100 ribu dari 1 miliar tadi. Bisa juga saya kasih 1 juta. Kalau ucapan saya akan mengambil dari deposito saya. Tetapi kalau saya katakan saya akan memberkati saudara sesuai dengan deposito saya, maka apapun, berapapun jumlah deposito akan saya berikan semua bagi saudara. Jadi kata menurut tadi, atau bahasa Inggris according to, itu bukan berkata mengambil sebagian, tetapi berapapun kekayaan Tuhan, berapapun milik Tuhan, itu semua disediakan bagi kita. Jadi semua berkat Tuhan dijajarin bagi kita semua. Jadi ketika saya tadi berkata saya akan memberkati saudara sesuai dengan deposito saya, maka apapun, berapapun deposito saya, semua saya berikan kepada saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi ayat tadi according to, maka semua berkat Tuhan akan kita terima dalam kehidupan, bukan kicrit-kicrit. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika saudara sungguh-sungguh mengimani dalam Tuhan, aku anak Allah, aku dalam Yesus, maka sebenarnya kehidupan saudara pasti berkelimpahan. Karena saudara bukan diberkati kicrit-kicrit, sebagian dari berkat Tuhan, tidak. Tapi semua berkat Tuhan dihidangkan bagi kita. Karena ucapan according to, sesuai dengan, bukan diambil dari. Bukan Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah kata menurut itu tadi, itu dahsyat itu. Semua berkat Tuhan
itu disediakan bagi setiap kita. Karena itulah hari ini, mari sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh andalkan Tuhan, maka hidup kita berkelimpahan. Dan itu terjadi bukan masa lalu, bukan masa depan, tapi hari ini. Karena hari ini segala keselamatan, segala kuasa dan pemerintahan Allah kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan, paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.